istilah daripada kebiasaan dan istiadat yang diturunkan kepada para wali-wali kita, terutama Wali Songo, yakni adalah lebaran anak yatim yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa? Bahwa ada istilah daripada lebaran anak-anak yatim. Jelas anak-anak yatim adalah salah satu yang dekat kepada baginda Rasulullah SAW di dalam surga nanti. Bahkan baginda Rasulullah SAW berpesan di dalam hadisnya yang sahih, qala Rasulullah SAW, anna wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asara bis sababati wal wusta wa fajjara bainahuma syai'a. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Aku bersama anak-anak yatim di dalam surga seperti dua jari bergandengan. Lalu direnggakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa anak-anak yatim di dalam surga dengan baginda Rasulullah SAW dekat di dalamnya. Bagi kita umat-umat Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin dekat kepada baginda Rasulullah SAW, harus kita menyayangi dan memperhatikan daripada anak-anak yatim di daerah kita. Bahwa anak-anak yatim dijelaskan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, siapa orang-orang yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang berhadik daripada anak-anak yatim, mereka yang tidak memperhatikan anak-anak yatim, mereka yang tidak memperdulikan anak-anak yatim di lingkungannya, maka mereka disebut dalam Al-Quran orang-orang yang mendustakan agama. Akan dikemanakan orang-orang yang mendustakan agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar, yakni neraka jahanam, mereka akan masuk ke dalamnya, itulah tempat seburuk-buruknya mereka. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mulai saat ini marilah kita memperdulikan kepada anak-anak yatim yang berada di daerah kita. Kita santuni mereka, kita perhatikan mereka, kita sayangi mereka, kita sayangi dan pedulikan daripada anak-anak yatim, terutama di lingkungan kita. Mahwa abdulu, siapa yang menyantuni daripada anak-anak yatim, keutamaannya apa? Keutamaan daripada orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Al-awwalu rizki barokah. Yang pertama adalah rezeki diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah bukan berarti kaya, kaya belum tentu berkah, tapi yang Allah berikan rezeki kepada kita, yakni rezeki yang berkah yang dapat kita gunakan sehari-hari. Masyiral muslimin sidang rahimakumullah. Mari, kalau kita ingin hidup berkah di dalam kehidupan kita, baik rezeki kita, santunilah anak-anak yatim. Yang kedua, keutamaan daripada orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim disebutkan di dalam kitab Gerakun Nasihin, maka dia ketika di akhir hayatnya masuk ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Ketika di saat sakaratul maut, lisan kita tidak bisa berbuat apa-apa, Allah berikan kemudahan di saat sakaratul maut kita, ruh terlepas dari jasad, lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ma huwa salisu, apa yang ketiga? Keutamaan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Yang ketiga adalah mereka akan dijauhkan dari segala macam bala bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sebulan lagi kita memasuki daripada bulan Syafar, bahwa di dalam kitab Turun Nasihin dijelaskan di dalam bulan Syafar akan banyak bencana-bencana yang akan datang. Ini mari dari mulai saat ini santuni anak-anak yatim di lingkungan kita, agar lingkungan kita Allah jauhkan dari segala macam bala bencana dan musibah. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Yang terakhir adalah yang keempat, orang-orang yang menyantuni anak yatim keutamaannya, maka mereka akan dekat kepada baginda Rasulullah SAW di dalam surga nanti. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada momen daripada menyantuni anak-anak yatim di daerah kita, mari kita ramaikan untuk memperdulikan daripada anak-anak yatim yang berada di lingkungan kita. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan sisa-sisa umur kita menjadi tambahan daripada amalan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke golongan orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dengan menghembuskan nafas terakhir kita berkalimatkan la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Qala Allah taala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.